Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada saat hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kemudian sholawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya Winda Wulandari, mahasiswa semester 6 kelas A, program studi pendidikan agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Bayu Mujrimin, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menafsirkan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ayat yang turun di bulan suci Ramadan di atas kemudian ditafsirkan oleh para ulama untuk menemukan makna yang terkandung di baliknya. Kata Iqra dalam ayat di atas memiliki berbagai macam makna, yakni membaca, menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, dan lain sebagainya. Menurut para ulama, kata yang kemudian diikuti dengan lafal bismi rabbika tersebut adalah untuk membedakan antara yang beriman dengan kebiasaan kaum kafir Quraisy. Sebab pada saat itu kaum kafir Quraisy terbiasa menyebutkan berhala sesembahan mereka ketika memulai segala sesuatu. Misalnya nih, mereka kaum kafir Quraisy tersebut terbiasa mengucap bismi Allata. Syekh Abdul Halim Mahmud berpendapat, dengan kalimat Iqra bismi rabbika dalam segala aktivitas maka seakan-akan kita telah mengatakan bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu. Begitupun ketika seseorang hendak berhenti dari aktivitasnya, aktivitas melibatkan nama Allah, maka itu artinya seluruh aspek kehidupan seperti sujud, cara dan tujuannya semua dilakukan karena Allah Azza wa Jalla. Makna perintah membaca dalam ayat di atas ini bukan dalam arti membaca tulisan atau sebuah kitab, melainkan lebih dari itu. Sebab Nabi Muhammad SAW menurut para ulama adalah seorang yang tidak membaca dan menulis. Demikian Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang yang cerdas dalam membaca realitas sehingga ia memiliki jiwa sosial yang tinggi, revolusioner, jiwa kepemimpinan, dan seterusnya. Kemudian pada ayat ketiga, perintah membaca kembali diulangi. Nah, kali ini disandingkan dengan penegasan bahwa Allah adalah zat yang maha pemurah. Menurut Quraisy Shihab, perbedaan antara membaca pada dua ayat tersebut, ayat pertama dan yang ketiga, merupakan pada ayat pertama ini bermakna belajar untuk diri sendiri, sedangkan yang ketiga ini bermakna untuk mengajar untuk orang lain. Kemudian pada ayat kelima, keempat, dan kelima ini Allah mengajar kepada manusia melalui pena
yang hasilnya adalah berupa bentuk tulisan-tulisan. Allah juga mengajarkan suatu ilmu kepada manusia, baik melalui wahyu pada nabi, atau melalui mimpi, atau ilmu lahiriah, dan ilmu dengan usaha dan manusia itu sendiri. Bahwa Allah lah yang maha mengajarkan dari apa yang tidak diketahui manusia. Mungkin cukup sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan sedikit. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.